Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Iskandar, saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, ingin menampilkan video PPL siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Udah sarapan? Sudah. Bagus. Oke, sebelum kita memulai, tolong ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai materi, langkah baiknya Bapak ngecek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, berarti nihil ya, semua hadir. Berarti sebelum Bapak mulai juga, Bapak akan menjelaskan tentang negosiasi. Sebelum Bapak menjelaskan teks negosiasi, sebelum dari teks negosiasi ini ada materi tentang hikayat. Apa itu hikayat? Cerita rakyat. Ya, cerita rakyat. Jadi materi sebelumnya itu adalah hikayat dan materi yang sekarang adalah teks negosiasi. Nanti kita lihat perbedaan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, ya. Jadi teks negosiasi ini KD-nya adalah menganalisis struktur teks negosiasi dan mengonstruksi. Jadi kalian di sini diharapkan bisa menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi. Mengonstruksi itu membangun, ya, membuat, ya. Nanti setelah Bapak jelaskan materi ini, kalian diharapkan untuk bisa menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi. Oke? Aku bertanya dulu tentang teks negosiasi. Apakah kalian tahu apa itu negosiasi? Dari kata dasarnya adalah nego. Mungkin kalian sering melakukan kegiatan nego. Proses tawar-menawar. Iya, apa? Proses tawar-menawar. Bagus. Proses tawar-menawar. Jadi kalau misalnya belanja di pasar tradisional itu pasti ada negonya. Makanya di sini nanti kalian akan melihat contoh teks negosiasi. Tapi di sini Bapak ingin membentuk kalian kelompok, ya. Ini kelas 10 IS 1. Bapak ingin kalian membuat kelompok. Jadi semua peserta ini kita bagikan kelompoknya menjadi 5 kelompok. Oke? Berarti yang di sini kelompok A, situ kelompok B, sini kelompok C, sini kelompok D, sini kelompok E, ya. Bisa buat kelompoknya dalam waktu 3 menit? Bisa? Kalau bisa, mulai dari sekarang. Jangan ada suara, kurangi suara.
Oke? Sudah? Kalau sudah, coba kalian lihat video ini. Dengarkan dan saksikan. Oh ya, ini ya kelompok A tadi ya, Bapak ulangi. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D, ini E. Oke, ini kelompok E. Oke, perhatikan video berikut ini. Bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah, Bu. 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan, Bu? Waduh, belum boleh, Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya, Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya? Belum boleh, Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh milih sendiri kan? Iya deh, Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi. Iya, Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya, Bu. Siap. Oke. Udah. Ya. Oke. Udah. Cukup videonya satu. Pertanyaan Bapak pertama. Tadi sudah ada video tentang negosiasi antara penjual dan pembeli. Pertanyaan Bapak, berapa harga penjual menawarkan barang jualannya? Berapa? 30.000 1 kilo. 30.000 1 kilo. Apa barang yang dijual Bapak itu? Mangga. Mangga. Terus penawaran, berapa penawaran si pembeli yang pertama? 20.000. Jadi penjual menawarkan harga mangga 1 kilo seharga 30.000, tapi pembeli menawarnya dengan 20.000. Terus berapa penjual menawarkan harga kembali? 28.000. Terus berapa kesepakatannya? 3 kilo. 28.000. Ya, 28.000 dalam 1 kilo. Tetapi ibu itu tidak beli 1 kilo, beli berapa? 3 kilo. Ya, jadi ibu itu beli 3 kilo. Ya. Terus ada lagi perjanjian lagi, kata penjual, kalau busuk gimana? Boleh dikembalikan. Ya, boleh dikembalikan. Jadi itulah pasar tradisional, ya kan? Ya kan? Pasar tradisional. Pernah kalian belanja seperti itu? Pernah. Ya. Terus negosiasi tidak hanya penjual dan pembeli. Ya, negosiasi tidak hanya penjual dan pembeli. Negosiasi bisa juga antara siswa dan guru. Pernah kalian bernegosiasi antara siswa dan contohnya? Tugas. Kenapa tugasnya? Oh, tawar. Wah, guru memberikan soal 10 gitu. Kalian tawar 5. Oh. Hasilnya? Hasil persetujuannya kan gitu. Biasanya kan ada penawaran, ya kan? Ada pengajuan, ada penawaran, terus persetujuan, gitu kan? Nah, akhirnya dapat 7? Ya, bisa. Yang lain dari itu soal apa lagi? Hah? Mengerjakan tugas. Nah, kerjakan tugas kenapa? Nawarnya apa? Oh, tempo. Oh, misalnya Bapak bilang kasih tugas. Kalian kerjakan tugas ini dalam waktu 2 hari gitu kan? Kalian tawar berapa?
Tambah 1 hari lagi gitu. Jadi 3 hari. Oke, itu tawar menawar. Yang ini ada? Hah? Waktu apa nih? Misalnya Bapak ngasih soal kami ya. Ya. Nah. Itu cuma 1 jam. Ya. Minta setengah jam lagi. Oh, Bapak kasih tugas mengerjakannya dalam waktu tempo 1 jam, tapi kamu menawar 1 jam 30 menit, gitu ya? Oke, bisa. Ini ada contoh tadi? Tawar menawar di sekolah lah. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi arti negosiasi itu itulah. Ya. Ini struktur teks negosiasi. Tadi ini ada penjual. Strukturnya ada pertama orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang pertama orientasi. Orientasi berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan dan pengajuan. Yang dikotain merah ini, merah ya. Ini adalah orientasinya. Ya. Strukturnya ada 4. 1 orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, keempat persetujuan. Ingat aja, struktur negosiasi O3P. Apa struktur negosiasi? O3P. Yang pertama, O. Orientasi. Kedua, pengajuan, penawaran, persetujuan. Bagus. Oke. Yang kedua, ini pengajuan. Boleh kurangkan Bang? Nah, itu pengajuan. Ya kan? Mengajukan, ya kan? Iya Bang, harganya boleh kurang kan? Kan gitu lagi, ya kan? Terus, baik Bang, tapi saya pilih sendiri ya. Nah, itu kan pengajuan. Berarti itulah pengajuan. Yang kedua. Yang ketiga, penawaran. Penjual bilang, belum boleh Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, matang di pohon. Inilah penawaran. Dan yang keempat, persetujuan. Kesepakatan atau persetujuan. Ya, ini dia. Akhirnya dia setuju membeli 28.000. Oke. Paham sampai situ? Paham ya? Ya, paham. Jadi tujuan negosiasi ini 1, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. 4, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ya. Cara melakukan penawaran, menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Kedua, tidak menekan pihak lain. Ketiga, saling menguntungkan. 4, disertakan dengan alasan. Ya. Teks negosiasi tidak hanya penjual dan pembeli, bisa berbentuk dialog, bisa gabungan antara narasi dan dialog, atau surat penawaran. Ya, surat penawaran ini contohnya kalian mau mengajukan penawaran kue, ya kan? Misalnya ada wedding, ada acara pesta, ya kan? Kalian ajukan penawaran. Kalian besok pesta ya? Iya. Acara apa? Oh, adikku sunat. Ini ada penawaran. Brosur penawaran harga kue kering. Risol sekian. Harga sekian. Kalau setuju, kabari kami. Berbentuk surat. Itu salah satu contoh teks negosiasi berbentuk surat penawaran. Paham ya? Paham sampai situ? Paham. Oke, demikian tentang negosiasi yang Bapak jelaskan. Jadi, Bapak ulangi lagi. Tadi struktur teks negosiasi ada 4, apa aja? Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. Bagus.
Berarti kalian menyimak. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan membuat teks negosiasi. Ya. Sebelum membuat, kalian karang-karang dulu. Dicoret-coret. Udah, dicoret-coret. Buat nanti kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Ya, buat percakapan teks negosiasi yang tadi Bapak sudah jelaskan. Buat percakapannya antara penjual dan pembeli. Boleh itu jual ikan, boleh jual apa, terserah. Bebas. Ya. Paham ya? Oke. Jadi Bapak berikan tugasnya, ini ada lembarnya. Isi mana yang orientasi, mana pengajuan, mana penawaran, mana penutup. Ya. Kerjakan. Bapak kasih waktunya ya 15 menit lah, ya. Saya. Oke. Ini kelompok A. Ini kelompok apa tadi? Kelompok C. Nih, kerjakan. Ini kelompok apa ya? Kelompok E. Ini kelompok D. Kerjakan. Ini kelompok B. Oke. Oke. Boleh? Boleh dibuka apanya, hektarnya boleh, biar memudahkan pengerjaan kalian. Boleh dibuka hektarnya itu. Kalau ada pertanyaan silakan, pertanyaan tentang soal itu. Ada pertanyaan? Yang ini. Kosong aja. Ya. Yang penting halaman depan aja isi. Iya. Hah? Iya, buat percakapan antara penjual dan pembeli. Ada lagi pertanyaan? Apa tuh? Semua? Satu kelompok? Iya. Hah? Tengok. Orientasi nih, iya kan? Pengajuan ini ada ini pengajuan. Penawaran nih. Oh, ini penawaran nggak banyak. Balikan aja. Balikan aja ya. Untuk persetujuan, masih muat. Penutup sini. Oke. Kan balik masih kosong atau di bawah boleh juga biar ada. Ada lagi? Nanti lembar kerja kalian tuh, lembar yang kalian kerjakan itu disatukan semua ya. Itu ada 3 lembar kan? Satukan. Oh ya, satu lagi lupa. Buat nama kelompok dan nama orangnya. Di atas ya, di atas. Jadi ini gimana, Pak? Misalnya apa? Apa yang mana tuh? Siapa nih? Orientasi ini. Pengajuan itu ini permintaan pemenuhan. Ya, gabungkan. Penawaran berarti penawaran, persetujuan penutup. Oke. Kalau nggak muat di sini, sambung di belakang boleh atau di kertas lain boleh. Yang penting kalian bisa presentasikan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan tanya. Ya. Udah? Kelompok A udah siap? C? Sudah. Oke, kelompok A? Sudah. Siap. Kelompok B udah siap? Kelompok D udah siap? E belum. Tunggu E ya. Belum siap E. Udah?
Supaya lebih semangat, kita buat ice breaking dulu ya. Ice breaking. Semuanya berdiri. Sabar. Udah? Ice breaking. Semua berdiri. Biar konsentrasi. Biar kalian konsentrasi. Kalau Bapak bilang ular itu panjang. Kalau semut tunggu dulu. Biasa aja. Kalau ular itu panjang. Kalau semut itu kecil. Kalau gajah itu besar. Oke, dengarkan. Ular biasa panjang, udah. Tangannya nggak usah, diam aja. Kalau semut kecil. Kalau gajah besar. Oke, sudah ya, paham ya? Pakai gerakan ya. Kalau misalnya Bapak bilang ular panjang. Kalau semut kalau Bapak bilang gajah buat bulat. Kita lihat siapa kelompok yang salah, itu yang maju duluan. Ya, kita ulang dulu sebentar. Dengarkan. Tadi Bapak bilang ular panjang, semut kecil, gajah. Oke, lanjut ya. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Ular panjang. Oke, gampang. Baru kita balikkan. Kita balikkan. Kalau Bapak bilang ular, nah. Kalau Bapak bilang ular, jawabannya lawannya. Hah? Pendek. Ular lawannya pendek. Udah. Kalau semut ya. Oke, dengarkan. Gajah berarti kecil. Oke. Ya. Ular. Mana tangannya? Ya. Oke. Gajah. Udah, kelompok pertama ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin menampilkan hasil teks negosiasi. Selamat siang Pak, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Begini Bu, saya mempunyai usaha furnitur. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Bisa saya lihat proposal? Silahkan Bu, pihak bank membaca dan mempelajari proposal. Saya ingin juga menunggu dari rencana perbuatan berjualan sampai luar negeri karena sudah ada permintaan luar negeri. Begini Pak, untuk proposal ini tidak ada masalah, cuma untuk 800 juta kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Tidak bisa tambah Bu, saya yakin. Mungkin juga tambah sedikit bisa. 200 juta bagaimana? Maaf Pak, kami maksimal hanya mampu menyediakan 650 juta. Baiklah Bu, 650 juta tidak apa-apa. Silakan Pak, menunggu sebentar. Ini Pak uangnya 650 juta. Silakan. Ya Mbak, terima kasih. Selamat siang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok ini? Saya Pak, Ya, kamu. sebutkan bagian mana yang orientasi. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasa.
Orientasi adalah selamat siang Pak, silahkan duduk. Selamat siang, ya terima kasih. Pengusaha lalu duduk. Ya. Jadi semua sudah menyampaikan hasil kerjanya. Jadi Bapak harap kalian yang sudah mengerjakan perwakilan satu orang kumpulkan ke mari, tetap duduk di tempat. Kelompok C, kelompok B, A kemari. Satu orang aja. Kumpulkan. Duduk tempat masing-masing dulu. Tengku duduk. Udah, dengar. Sebagai penutup, Bapak akan menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah Bapak jelaskan, teks negosiasi ada strukturnya ada 4, apa aja itu? Ya, jadi teks negosiasi itu strukturnya ada 4, yaitu pertama itu orientasi, kedua itu pengajuan, ketiga itu penawaran, dan keempat ya persetujuan. Terus pengertian dari teks negosiasi. Proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Oke, ya, jadi pengertian dari teks negosiasi itu proses tawar-menawar. Tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya. Jadi hasil belajar kita hari ini tentang negosiasi, apakah kalian senang? Senang, oke. Jadi sekian aja materi negosiasi hari ini. Minggu depan kita akan jumpa lagi tentang materi debat, ya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi tentang materi debat, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Udah? Jadi sudah demikian pertemuan kita hari ini. Bapak harap kalian rajin lagi belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, tetap sholat 5 waktu untuk agama yang Islam. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan lagi kursi dan mejanya seperti semula. Pelan, jangan ada suara.